Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Di bulan penuh berkah ini, kita hendaklah memanfaatkannya untuk takarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam amal ibadah tentunya, mulai dari puasa, iktikaf sampai qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا. Nah, sahabat, berbicara soal Ramadan, tentu kita semua berharap ibadah puasa kita kali ini bernilai di sisi Allah dan membawa perubahan dalam pribadi kita masing-masing, sehingga di hari yang fitri nanti kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang suci seperti bayi yang terlahir kembali. Inilah tujuan ibadah puasa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun demikian, ternyata banyak di antara umat Islam yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci ini kecuali hanya lapar dan dahaga. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang hal ini, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Siapakah orang yang dimaksud dalam hadis ini? Nah, bagi sahabat yang masih penasaran, mari kita simak 3 golongan manusia yang merugi dalam berpuasa. Golongan manusia pertama yang merugi dalam berpuasa yaitu para pendusta. Para pendusta maksudnya yaitu orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan sia-sia ketika sedang berpuasa. Orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan haus saja. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Menurut Imam As-Suyuti, golongan yang dimaksud dalam hadis adalah orang-orang yang sengaja berkata dusta, dan juga orang yang suka memfitnah orang lain, karena itu merupakan perbuatan keji. Golongan kedua yang puasanya sia-sia adalah golongan manusia yang durhaka, baik anak yang durhaka kepada orang tuanya maupun istri yang durhaka kepada suaminya. Durhaka adalah salah satu dosa besar, dan sebaliknya, berbuat baik kepada orang tua merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, sahabat, ketika seseorang berpuasa, namun dia tetap menyakiti perasaan orang tuanya, baik melalui perkataan maupun tindakan, maka Allah tidak ridho dengan puasanya itu. Hal ini disebabkan karena ridho Allah bersama ridho orang tua. Sebagai contoh, sahabat mungkin masih ingat dengan kisah salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang rajin beribadah, namun menjelang sakaratul mautnya, sahabat mulia ini justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini disebabkan dosa kepada ibunya. Nah, bagi kalian yang mengetahui nama sahabat Nabi yang dimaksud, silahkan tulis di kolom komentar.
Golongan yang terakhir yang puasanya menjadi sia-sia yaitu orang yang munafik, yaitu orang yang berpuasa tetapi tidak memiliki keikhlasan sama sekali. Niat puasanya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau sesuatu yang lain. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa setiap amal ibadah tergantung kepada niatnya. Maka puasanya orang munafik tidaklah berbuah apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Tidak hanya amal ibadah mereka yang sia-sia, orang munafik juga akan mendapat siksaan yang berat di hari kiamat. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Nah sahabat, itulah 3 golongan manusia yang ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Semoga kita semua tidak termasuk golongan orang yang demikian. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda berkenan, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.